Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana membuat web yang nanti di dalam web tersebut mengandung fitur CRUD atau create, read, update, dan delete menggunakan PHP, kemudian MySQL, dan Bootstrap versi 5. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya sudah menyiapkan satu buah folder buku. Nama foldernya adalah buku di dalam cexam.htdoc. Kemudian di dalam folder buku ini terdapat satu folder namanya gambar. Di sini ada isinya satu file namanya adalah 1.jpg. Kemudian saya juga sudah menyiapkan database namanya DB buku. Di dalam database DB buku terdapat satu buah tabel namanya TB buku. Kalau kita lihat struktur dari tabel TB buku, ada ID, ada judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar, kemudian masing-masing sudah kita definisikan tipe datanya, dan di sini kita ID, sum ID itu sebagai primary key dan auto increment. Kemudian di tabel TB buku ini kita sudah masukkan satu buah data. Datanya adalah ini, pemrograman web, kemudian gambarnya adalah isinya 1 JPG. Nanti kita akan coba tampilkan di halaman web. Dan untuk editor, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita klik file, kemudian open folder. Kita pilih folder yang sudah kita buat tadi, ada di cexam.htdoc buku. Nah, ini sudah kelihatan ada buku, kemudian di dalam folder buku ada folder gambar, kemudian isinya ada 1 JPG. Selanjutnya kita akan membuat satu file baru. Klik new file. Kita beri nama misalnya adalah index.html. Kemudian isi dari script index.html ini kita coba kopikan dari, kita buka getbootstrap.com. Kita lihat di bagian dokumentasi, pada bagian sebelah kanan ada starter template. Script yang ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita simpan. Kita coba tampilkan di browser localhost, kemudian nama foldernya adalah buku. Nah, sudah tampil tulisan hello world. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kita sudah terkoneksi dengan Bootstrap CSS. Cuma kalau di contoh ini kita mesti terkoneksi dengan internet. Untuk kita bisa terkoneksi dengan CSS dari Bootstrap itu sendiri. Kemudian yang di bagian bawah juga kita juga mesti terkoneksi dengan internet. Di sini ada dua opsi yang bisa kita gunakan untuk misalnya di sini Bootstrap bundle with Pupper, atau di sini misalnya dia terpisah antara Pupper sama JavaScript-nya. Jadi misalnya kalau kita gunakan option yang pertama, ini kita bisa hapus. Selanjutnya saya coba ganti title dengan data buku. Dan tag H1 hello world ini saya kira sudah tidak kita butuhkan. Kita akan ganti tag H1 ini dengan komponen dari Bootstrap. Misalnya yang pertama itu adalah, kita coba cari navbar. Kita scroll ke bawah, kita cari mana yang kira-kira cocok atau sesuai dengan yang kita inginkan
misalnya kalau tampilan dari navbar kita seperti ini, ya tinggal kita copy script yang ada di bawah ini. Ini ada logo, kemudian ada tulisannya. Misalnya kita ingin gunakan kalau misalnya pakai search ya seperti ini, kita copy. Nah, misalnya saya pengen ada judul, kemudian nanti ada source, kita copy yang ini, berarti kita hapus hello world, kita paste. Kalau kita lihat tampilannya nanti akan jadi seperti ini. Jadi nanti ada navbar, kemudian nanti ada search. Kemudian kita ganti tulisan navbarnya, misalnya dengan data buku. Kemudian kita coba supaya tidak terlalu rapat ke sisi sini, kita masukkan ini dalam kelas yang namanya kelas kontainer. Yang navbar ini kita cut saja. Kita save, kemudian kita coba lihat dulu hasilnya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian misalnya di bagian bawah sini kita ingin tambahkan tulisan. Misalnya kita ingin tambahkan tulisan, kita coba lihat di dokumentasi dari Bootstrap, misalnya dia typography. Nah, kita cari sesuai dengan tampilan mana yang akan kita inginkan. Misalnya kalau seperti ini, berarti kita copy. Misalnya saya ingin ada di sini ada judul nanti, kemudian kita nanti tambahkan ada keterangan kecil di sini, atau kita misalnya tulisannya di tengah, kita bisa copy yang ini atau yang ini kalau misalnya dia rata kiri. Nah, kalau misalnya rata tengah atau center, di sini ada text center, kita bisa copy yang ini. Kita paste di bawah nav. Kemudian tulisan ini saya ganti dengan misalnya data buku yang tersedia. Kemudian ini kita ganti misalnya dengan ini, kita hapus saja. Tulisan source titelnya ini kita ganti dengan CRUD root .2 create, kemudian read, update, dan delete. Simpan, kita coba lihat hasilnya nanti akan seperti ini. Misalnya ini terlalu rapat, dengan sini kita bisa tambahkan di sini misalnya figure class text center, kita tambahkan margin top misalnya 3, sehingga nanti tulisan data buku yang tersedia ini agak turun ke bawah. Jadi jarak dari komponen navbar dengan komponen yang ini itu ada 3 piksel. Kita bisa tambah lagi misalnya 5, nanti jadi seperti ini. Oke. Jadi silakan kalau mau dimodifikasi. Kemudian kita nanti di sini tambahkan tabel. Kita tambahkan tabel. Jadi di dalam data buku yang tersedia itu nanti akan menampilkan daftar buku apa saja yang ada. Itu nanti ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, kita cari lagi di komponen Bootstrap, itu bagian konten, di sini sudah kelihatan ada tabel. Kita cari mana yang sesuai dengan yang tampilan yang kita inginkan. Misalnya saya coba ambil dulu yang ini,
table class table yang standar saja, atau kita bisa tampilkan misalnya ada pewarnaan seperti ini, table primary, dan nanti warnanya akan seperti ini primary, secondary, success, seperti itu. Misalnya kita copy yang ini saja, copy, kita paste lagi di sini. Nah, tampilannya seperti itu. Kita coba ganti dengan sesuai dengan kolom-kolom yang ada di sini. Ada nomor misalnya, judul, pengarang, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Misalnya yang di sini ada nomor, kemudian judul buku, kemudian pengarang, berikutnya penerbit, kita tambahkan lagi kategori, dan satu lagi gambar. Yang ini berarti kurang 2. Yang ini kita hapus saja. Misalnya kita coba kasih nomor 1, kemudian judulnya misalnya pemrograman web, pengarang misalnya Abdul Qadir, penerbit misalnya informatika, kemudian kategori, nanti ada kategori komputer, ada kategori umum, kemudian gambar. Nah, kalau gambar ya, tag untuk menampilkan gambar adalah img. Gambarnya misalnya ada di folder gambar, nama filenya adalah 1 jpg, kemudian misalnya kalau alternatif teks, kalau ada broken link misalnya gambarnya nggak ditemukan, misalnya kita tuliskan gambar. Kita coba lihat hasilnya. Nanti akan seperti ini. Nah, di sini kita perlu ngatur, misalnya ini kalau gambarnya terlalu kebesaran, kita bisa tambahkan, misalnya kita bisa memberikan style dari gambar itu, misalnya kita tambahkan di sini kita kasih kecil gambarnya, style, misalnya lebarnya kita kasih 100 pixel. Kita coba lihat. Nah, nanti gambarnya kan seperti ini. Kemudian kita juga nanti bisa nambahkan kelas dari tabel. Kalau kita lihat di dokumentasi dari Bootstrap, misalnya kalau kita mau menambahkan misalnya ini kita bisa tambahkan tabel dark atau tabel stripped, kemudian kita juga bisa menambahkan tabel hover. Jadi kalau tabel hover itu untuk memberikan efek pada saat mouse itu kita arahkan ke baris ini. Misalnya saya coba tambahkan table hover, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Jadi nanti ada efek hover pada saat mouse kita arahkan ke baris ini.
Berikutnya misalnya saya tambahkan lagi misalnya table bordered. Oke, ini ada setiap barisnya, ini baris kolomnya ada pembatas. Ya seperti itu. Nanti silakan kalau dimodifikasi lagi sesuai dengan kalau ada pewarnaan dan seterusnya. Kemudian misalnya kita bisa lagi tambahkan supaya ininya ke tengah. Misalnya kita bisa tambahkan kelasnya adalah align middle. Kita coba lihat hasilnya, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya saya copy lagi baris yang ini, tag R yang ini, misalnya ini nomor 2 ini cuma data dummy saja, misalnya algoritma dan pemrograman. Ini biarin aja, gambarnya biarin, cuma mau menampilkan saja. Ya, jadi kalau ada 2 baris seperti ini. Nanti data-data yang akan ditampilkan di sini itu akan adalah data-data yang berasal dari tabel TB buku, dari database TB buku. Nah, kalau ini baru tampilannya saja. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita mau menampilkan data-data ini dari tabel TB buku. Berarti kita nanti mesti menggunakan script PHP. Kalau kita menggunakan script PHP, berarti indeks HTML ini mesti kita ubah namanya menjadi index.php. Saya rename, klik kanan, rename jadi indeks PHP. Seperti ini. Kemudian kita biasanya butuh sebuah koneksi. Saya buat sebuah file baru, kita kasih nama dengan koneksi .php. Oke, seperti itu. Misalnya ini ada tag PHP. Kemudian misalnya $con, misalnya ada variabel con, karena connect itu sama dengan, jadi untuk connect kita menggunakan fungsi mysql connect. mysql connect. Kemudian nanti di sini ada hostname-nya apa? Ini hostname adalah localhost. Kemudian setelah hostname ada username. Default user dari MySQL adalah root. Kemudian string password, ini password itu defaultnya adalah kosong. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya kita tambahkan lagi tp misalnya mysql select tb, misalnya dollar connect, koma, nama database-nya adalah tb buku. TB buku. Kemudian if misalnya saya ingin tahu apakah koneksinya berhasil, coba ditampilkan echo misalnya koneksi berhasil.
kita simpan. Kemudian nanti di sini di indeks PHP kita coba tambahkan, misalnya berarti kita perlu sertakan file koneksi tadi bisa pakai include atau require. Misalnya include koneksi.php. Mestinya kalau koneksi berhasil, nanti itu akan ditampilkan koneksi berhasil. Kita coba. Nah, di sini tampil koneksi berhasil. Berarti sampai di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan antara web kita ini dengan database yang namanya DB Buku. Nanti tulisan ini saya kira kita tidak perlukan, kita hapus aja. Berikutnya kita mau menampilkan data dari tabel buku, berarti kita nanti butuh query. Nah, misalnya query-nya saya tuliskan di sini saja, di sini. Di bawahnya tag tbody, misalnya ada tag PHP, kemudian misalnya query sama dengan MySQL query, atau saya buat dulu query-nya. Query-nya adalah select bintang from, nama tabelnya adalah DB Buku. Kemudian saya tulis tambahkan misalnya $SQL sama dengan MySQL query. Tadi nama variabelnya adalah connect. Kemudian di sini adalah $query. Nah, di sini kita sudah membuat query-nya. Kemudian untuk menampilkan datanya berarti kita cuman butuh satu TR saja. TR yang ini kita hapus. Nanti kita pakai looping. Kita gunakan looping untuk menampilkan sejumlah data yang ada di dalam tabel TB Buku. Berarti kita gunakan looping while misalnya $data itu sama dengan kita gunakan fungsi MySQL fetch. Nah, di sini bisa kita gunakan fetch row atau fetch array, atau misalnya di sini saya menggunakan MySQL fetch array. Kemudian kurung buka, nanti kurung tutupnya di sini. Nanti kita buka lagi tag PHP. Seperti itu. Kemudian nanti setiap kolom ini kita, di sini nomor, berarti kalau nomor saya coba tampilkan dulu yang ini. Berarti di sini kita buka lagi tag PHP. Ini echo. Misalnya data yang ke judul. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan judulnya sudah tampil. Nah, di sini masih ada error. Errornya adalah ini pakai titik koma. Ini SQL. Nah, di sini sudah tampil pemrograman web dasar judulnya. Nah, berarti hal yang sama kita lakukan pada kolom untuk pengarang. Berarti di sini pengarang. Kemudian di sini saya copy paste saja. Ini penerbit.
Kemudian ini adalah kategori. Kemudian untuk gambarnya berarti di sini ngambilnya dari folder gambar. Kemudian ini ngambilnya dari kolom gambar yang ada pada tabel yang ada dalam tabel TB buku. Berarti di sini kita perlu script PHP. Kita echo data gambar. Ya, mesti disesuaikan dengan nama kolom yang ada di sini. Ada judul, pengarang, penerbit, kategori, gambar. Jadi nanti gambarnya satu JPG, ngambilnya dari folder gambar yang ini. Kita titik koma. Oke, kita coba tampilkan apakah sudah tampil datanya. Oke, sudah tampil. Kita coba tambahkan dulu lewat PHP MyAdmin untuk data MySQL-nya. Misalnya kita insertkan lagi, judulnya adalah misalnya kalkulus. Pengarang misalnya Edwin, penerbit misalnya Kendari offset, kategori misalnya umum, gambarnya adalah 2.jpg. Kita go, nanti mestinya akan tampil yang kita inputkan di sini. Nah, tinggal gambarnya karena gambar yang ada di folder gambar ini baru satu. Nah, mungkin saya sudah menyiapkan beberapa buah gambar. Misalnya ini saya kopikan. Exam, @bedok, kemudian buku, gambar, tadi namanya adalah 2jpg. Nah, mestinya sudah gambar yang di sini nanti akan menyesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel TB buku. Oh, ini nomornya perlu kita sesuaikan. Kalau kita nampilkan ID kan mungkin ID-nya nggak ngurut. Kalau di sini mulai 9, 10. Kalau di sini mulai 9, 10 kan agak kurang bagus. Kita mulainya 1, 2. Berarti nanti kita gunakan variabel. Misalnya kita definisikan variabel no sama dengan 1. Kemudian nanti di sini kita buat lagi tag PHP echo seperti itu. Kemudian sebelum kurung kurawal ini perlu ada penambahan atau increment dari variabel no. Kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini. 1, 2, kemudian pemrograman web dasar, kemudian ada kalkulus dan seterusnya. Jadi kita sampai di sini kita sudah berhasil menampilkan data dari tabel TB buku. Nah, selanjutnya kita akan nambahkan lagi dengan fasilitas ada tambah, nanti ada edit, ada hapus. Ada tambah, ada edit, ada hapus. Misalnya untuk tambah kita buat di sini. Tambah kita buat di sini. Nah, kita bisa gunakan button. Kita lihat lagi di dokumentasi Bootstrap, misalnya button. Nah, kita pilih button mana yang kita inginkan. Misalnya kalau ini berarti nanti tampilannya seperti ini. Saya copy saja.
Kita simpan di atasnya tabel. Di atasnya tabel, di bawahnya figure. Kita paste. Nanti di sini kita ganti tambah. Seperti itu. Nanti jadinya seperti ini. Nah, misalnya kalau ini terlalu rapat, kita tambahkan lagi misalnya di bawah ini margin bottom. Misalnya ini kita tambahkan MB misalnya 3 supaya ada jarak antara button tambah dengan tabelnya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau tadi kan rapat banget. Oke. Nah, misalnya kita menambahkan icon di sini. Kita menambahkan ada icon. Nah, untuk menambahkan icon kita bisa gunakan font awesome, atau kita bisa gunakan, saya gunakan saja yang icon yang ada di Bootstrap. Saya klik icon, terus saya nyari icon untuk tambah. Ini kalau terlalu banyak kita bisa tuliskan di sini misalnya plus, tambah itu plus. Nah, kita pilih mana icon yang kita inginkan. Kira-kira misalnya ini aja. Nah, saya copy ininya, copy HTML-nya. Copy, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sebelum tambah. Kalau kita lihat hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi nanti ada icon tambah. Kemudian kita nanti tambahkan juga misalnya untuk di sini ada aksi, nanti aksinya ada edit, ada hapus. Oke. Berarti saya tambahkan satu kolom. Sini misalnya namanya adalah aksi. Kemudian di sini berarti ada lagi satu TD. Kita editnya ngambil lagi dari sini. Kita ngambil dari icon, misalnya iconnya edit. Icon edit sini kita bisa gunakan yang pensil, misalnya ini. Copy, kita paste di sini. Kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, nanti seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya untuk hapus. Untuk hapus kita cari lagi di icon dari Bootstrap, misalnya apa ya, delete atau trash sampah. Nah, ini misalnya ini. Kita copy lagi, kita paste di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada tambah, kemudian ada edit, ada hapus. Nah, selanjutnya berarti kita pada saat klik tambah, kita nanti akan ada home untuk menambahkan data-data judul buku, pengarang, dan seterusnya. Kemudian nanti pada saat edit juga muncul ada form. Kita buat misalnya form baru, misalnya namanya adalah olah titik PHP. Namanya adalah olah titik PHP. Kemudian untuk isi dari olah titik PHP ini kita copy kembali, misalnya di sini saya
copy di starter template, copy, paste di sini. Kemudian ini saya hapus aja. Saya hapus aja. Kemudian misalnya saya copy saja yang dari sini, misalnya yang dari navbar, kemudian sampai di sini, sampai figure, saya paste di sini. Kita buatkan dulu kelas container dan kita paste di situ. Nanti search-nya kita hapus saja. Search-nya kita hapus. Kemudian nanti di sini misalnya tambah data buku atau kelola data buku. Karena bukan hanya tambah, nanti di sini kita juga bisa ngedit. Coba lihat. Kita coba koneksikan dulu dengan sini. Nah, jadi pada saat button tambah itu diklik, itu nanti akan diarahkan ke kelola .php. Ini kita ganti saja dengan ahref. Kita ganti dengan tag a, kemudian nanti ke olah .php, sehingga nanti kalau ini kita klik, nanti akan diarahkan ke olah .php. Seperti itu. Kemudian nanti ada form. Di sini nanti ada form. Ada form. Ya, tinggal kita kopikan, kita lihat di bagian ini ada komponen. Kemudian kita cari di lewat search, atau kita lihat di sini form control. Kita lihat yang mana tampilan seperti apa yang kita inginkan. Ini kalau kita ingin seperti ini, ya kita copy. Nah, misalnya kalau kita ingin yang 2 kolom seperti ini juga bisa kita kopikan. Atau misalnya ada juga misalnya yang seperti ini. Jadi nanti misalnya judul, nanti inputannya ke bawah. Misalnya di sini saya ingin yang 2 kolom seperti ini. Kita copy saja. Kemudian diolah .php, kita pastekan ke bawahnya figure, kita save. Kemudian kita ganti saja ini. Ini saya hapus. Input password, berarti bukan input password. Judul, berarti input tipe teks, ID-nya adalah judul, kita kasih nama, misalnya name-nya adalah judul. Kita save, nanti itu akan seperti ini. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Ada form, judul, kemudian nanti ada inputannya. Ini kita ganti title-nya misalnya dengan data buku. Kemudian untuk penerbit sama, kita copy saja. Kita copy, nanti ganti judulnya dengan pengarang.
pengarang, kemudian penerbit, kita ganti dengan penerbit. Kemudian judul, pengarang, penerbit, kategori. Nah, kategori itu kita menggunakan bukan input type text, tapi select option. Ini kategori, ini kategori. Kemudian ini saya ganti, bukan input tipe tapi select, name-nya adalah kategori, ID-nya kita tuliskan juga kategori. Misalnya kita tambahkan kelas, kita samakan yang di sini kelas form control. Kemudian untuk option, misalnya ada kategori umum, ini umum. Misalnya kita buat dulu untuk contoh 2 kategori, ada kategori umum dan ada kategori komputer. Kita save, kemudian nanti akan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buatkan button. Ini saya copy saja. Ini kita hapus. Saya copy lagi dari button. Misalnya untuk simpan data kita pakai yang primary. Misalnya di sini simpan atau tambah data. Selanjutnya kita coba hubungkan dengan indeks PHP. Jadi kalau kita klik tambah, nanti akan dihubungkan ke olah titik PHP. Kemudian nanti kalau kita klik edit juga, edit itu di sini tadi. Kalau kita klik edit, nanti juga akan dihubungkan dengan kelola dengan olah titik PHP. Berarti kita buatkan di sini tag A. Ini kita cut, yang tag penutupnya kita simpan di sini. Olah titik PHP. Kita coba lihat dulu hasilnya. Jadi kalau kita klik tambah, masuk ke olah titik PHP. Kalau kita klik edit, juga masuk ke olah titik PHP. Cuma perbedaannya nanti kalau untuk tambah data, ininya formnya ini kosong. Kalau untuk edit data, ini nanti formnya ini sudah berisi data mana yang akan kita edit. Berarti yang membedakan pada saat kita edit data, kita perlu memberitahukan
data mana yang mau kita edit atau ID dari buku mana yang kita akan edit. Kita bisa tambahkan di sini misalnya ID sama dengan kita buatkan tag PHP, kita tuliskan EO data, ini berarti ID. Kita simpan, kita coba lihat. Jadi misalnya kalau ini kan ID-nya, ini ID-nya 9, terus yang kalkulus 10. Ini ID 9, berarti buku yang ID 9 yang kita mau edit. Kalau kalkulus itu buku yang ID-nya 10. Cuma mungkin kita perlu bedakan di sini kalau untuk tambah data seperti ini, tapi kalau untuk edit kita coba ubah tombol ini menjadi simpan, misalnya simpan perubahan. Berarti di file olah.php kita perlu bedakan. Nah, untuk membedakannya itu kita perlu membuat tag PHP di sini. Jadi kalau ada variabel yang dikirimkan menggunakan metode get, nama variabelnya adalah edit, berarti nanti yang muncul di sini adalah bukan tambah data tapi simpan perubahan. Ini saya cut, pindahkan ke sini. Karena ini adalah tag HTML, kita perlu menambahkan echo kutip 2 ini kita rubah kutip satunya, kutip 2 jadi kutip 1. Oke, seperti ini kita simpan. Else, kalau bukan, maka di sini adalah kalau dia edit berarti simpan perubahan. Kalau bukan berarti tambah data. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita klik tambah data, nanti di sini tulisannya adalah tambah data. Kalau kita klik edit, nanti di sini yang ditampilkan adalah simpan perubahan. Nah, selanjutnya pada saat kita klik simpan dan klik tambah, apa yang akan dilakukan? Kita perlu memberi nama dulu di sini, name. Misalnya name-nya adalah ptn proses. Misalnya saya tambahkan value untuk membedakan, value-nya di sini adalah edit. Kemudian di bagian bawah sini saya copy saja, namanya sama, cuma yang bedanya adalah di sini tambah. Nah, sekarang kita perlu membuatkan form. Jadi yang inputan ini perlu ditulis di dalam form, di dalam tag form. Nanti kita buatkan di sini form. Metodenya adalah post. Actionnya nanti ke mana? Misalnya di sini saya tuliskan proses titik PHP. Kemudian tag penutup dari form itu kita pindahkan bagian paling bawah. Ini kita ganti dengan submit dulu. Button tipe submit. Oke, kita coba dulu. Kita klik tambah.
nanti ke proses PHP. Di sini karena proses PHP-nya belum kita buat. Sama halnya juga dengan edit, kita klik simpan, nanti akan diarahkan ke proses PHP. Nanti di proses PHP itu yang akan melakukan query untuk menyimpan data ke dalam tabel TB buku, menyimpan atau melakukan perubahan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat file baru yang namanya proses.php. Nah, di proses.php ini kita butuh koneksi dulu, include koneksi.php. Kemudian tadi namanya adalah btn proses. Jadi kalau ada variabel yang dikirimkan dengan menggunakan metode post, nama variabelnya adalah btn proses, maka tapi dibedakan dulu apakah tambah atau edit. Berarti kalau kita butuh if lagi di sini, berarti kalau variabel post btn proses yang dikirim itu sama dengan tambah, nanti di sini kita akan melakukan penambahan data. Misalnya saya tuliskan dulu echo misalnya tambah data. Tetapi kalau bukan, berarti nanti kita akan melakukan edit data. Kita coba tes dulu. Jadi kalau klik tambah, kita klik, nanti tambah data. Kalau kita klik edit, simpan, nanti yang muncul adalah edit data. Nah, nanti di sini tinggal kita buatkan query untuk melakukan penambahan data. Di sini nanti query untuk melakukan perubahan terhadap data. Oke, di sini saya perlu menangkap judul. Jadi judulnya sama dengan $_post judul. Hal yang sama juga, coba kita echo judul dulu. Jadi kalau misalnya kita klik tambah, judulnya misalnya Pancasila, nanti tambah, nanti muncul di sini Pancasila. Berarti nanti echo ini nanti kita hapus saja, karena kan kita tidak butuhkan. Kemudian judul, pengarang, penerbit, kategori, ada satu lagi rupanya gambar, cuman di sini sepertinya tadi kita belum buatkan. Untuk gambar kita buatkan dulu. Untuk gambar saya copy saja, pindahkan di bawahnya kategori. Ini gambar,
Berarti di sini gambar, input tipenya berarti dia file. Oke, nanti ada tambahan seperti ini. Saya kembali ke proses PHP. Misalnya untuk file gambar, saya buatkan saja dulu defaultnya. Nanti kita buatkan mekanisme untuk upload gambar. Misalnya namanya adalah 2.jpg. Kita lanjutkan untuk membuatkan query untuk insert. Query-nya berarti adalah insert into, nama tabelnya adalah buku, tb buku, value-nya adalah, nah, kolom yang pertama itu adalah ID itu auto increment, kita bisa tuliskan seperti itu. Kolom yang kedua adalah judul. Kolom yang ketiga itu adalah penerbit. Kolom yang keempat itu pengarang. Sedangkan kolom yang kelima itu adalah kategori. Kolom yang keenam itu adalah gambar. Kemudian kita buatkan variabel SQL bersama dengan MySQL query. Nama variabelnya tadi adalah untuk koneksi $connect, kemudian $query. Kemudian selanjutnya kalau query-nya berhasil, berarti maka kita akan coba langsung arahkan ke misalnya location index.php. Kita coba jalankan, mudah-mudahan untuk yang tambah ini sudah bisa jalan. Nah, ini ada di folder gambar ini, htdoc buku gambar ada 1 jpg, 2 jpg. Berarti nanti kalau yang ini kan tadi kita tuliskan 2 jpg, berarti nanti gambarnya yang akan muncul gambar yang sama. Kita klik tambah data, nama bukunya adalah Pancasila, ininya misalnya mat penerbitnya misalnya Kendari offset, tambah data. Nah, ini sudah muncul satu buah data yang kita inputkan barusan. Judul buku adalah Pancasila, kemudian Kendari offset, Ahmad, dan umum. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki mekanisme tambah ini. Bagaimana kalau kita bisa mengupload sebuah gambar. Nah, untuk kita bisa mengupload sebuah gambar, hal yang pertama kita lakukan adalah, karena gambar itu kan dia punya, kalau misalnya di sini kita lihat, misalnya saya tuliskan di sini Pardam, misalnya $_post. Saya klik tambah, misalnya di sini Pancasila
A, terus saya pengarang Ahmad, penerbitnya ini umum, saya klik tambah, nanti di sini akan muncul. Terus saya ulang, gambarnya misalnya saya sudah siapkan gambar di folder gambar buku, misalnya namanya adalah Aljabar, nama bukunya misalnya Aljabar, tambah data. Di sini kalau kita lihat judul tipe datanya string, kemudian ini penerbit juga string, kemudian kategori sama. Sedangkan gambar itu ini dianggap sebagai satu string saja. Padahal gambar itu selain dia punya nama, dia juga punya file, dia juga punya ukuran, dia juga punya tipe data. Jadi di situ ada multi part, ya. Jadi untuk mengatasinya itu kita perlu menambahkan pada bagian form method post kita tambahkan enkripsi tipenya itu dia pakai multipart form data. Kita perlu menambahkan yang seperti itu pada saat kita mau mengupload gambar di web kita. Sehingga pada saat kita melakukan, misalnya ini saya coba Pardam dulu untuk kita mau melihat. Jadi kalau saya coba seperti itu dulu. Klik tambah data. Nanti di sini gambarnya hilang. Kalau tadi kan gambarnya ada. Ini cuma ada judul, pengarang, penerbit, kategori sama BTN proses. Tapi gambarnya nggak ada. Nah, gambarnya itu nanti disimpan dalam sebuah variabel yang namanya s-file. Jadi kalau misalnya saya $_files, nanti gambarnya itu akan muncul di situ. Kita coba lihat, tambah data. Nah, ini adalah, jadi gambar itu punya name. Ini ada array, ya, array. Gambar itu punya name, ada Aljabar JPG, punya tipe data, tipe file, kemudian punya name, tmp name. Jadi gambar yang kita upload itu disimpan di dalam exam tmp, jadi disimpan dalam folder tmp. Kemudian ini adalah size-nya. Nah, ini ada beberapa yang kita, jadi kalau kita mau ambil namanya berarti array-nya adalah name, kemudian kalau tipenya seperti itu, tipe, kemudian nanti tmp name untuk lokasi dari gambar tersebut. Ini saya biarkan dulu. Nah, sekarang berarti gambar ini kita isikan dengan ini saya bisa isikan dengan ini saya hapus aja. Misalnya gambar sama dengan namanya adalah $_files. Kemudian nama foldernya adalah nama yang di sininya tadi adalah namanya adalah gambar. Namanya gambar di sini. Kemudian nama filenya tadi ini kita lihat di sini, nama filenya adalah name. Oke, seperti itu. Kalau kita echo, kemudian misalnya kita stop sampai di situ saja supaya nggak terus ke belakang, kita gunakan fungsi die. Jadi ini cuma sampai di sini. Pada saat gambar ditampilkan, langsung programnya akan stop. Klik tambah. Kalau misalnya
saya pilih ini aljabar, tambah, nanti muncul di sini nama filenya adalah aljabar.jpg yang ditampilkan dari sini, eho gambar. Oke, sekarang tinggal kita lanjutkan. Misalnya untuk gambar itu kan selain kita menyimpan namanya di folder gambar, kita juga perlu memindahkan file dari gambar itu. Ini saya hapus saja. Kemudian untuk gambar ini saya pindahkan saja ke sini. Jadi nanti apa yang disimpan di tabel TB buku adalah dari variabel gambar sini, gambar name. Nah, untuk memindahkan gambar kita menggunakan fungsi move uploaded file. Nah, move uploaded file ini ada dua parameter. Yang pertama itu from, kemudian to kemana. Jadi di sini ada from, kemudian kita mau pindahkan kemana. Misalnya di sini saya butuh dua variabel. Misalnya kita mau pindahkan ke dalam folder gambar. Jadi di sini kan kita punya folder gambar, jadi kita mau pindahkan ke sini. Kemudian untuk lokasi dari gambar itu saya tuliskan dir file. Seperti tadi, namanya adalah gambar. Kemudian di sini kalau kita lihat namanya adalah tmp name. Nah, kemudian move upload file berarti di sini adalah direct. Ini kita lupa tambahkan variabelnya, dir file, kemudian di sini dir, kemudian nama gambarnya. Kita sambungkan dengan nama gambarnya. Oke, sampai di sini kita menggunakan fungsi move upload file untuk memindahkan gambar ke dalam gambar yang kita upload ke dalam folder gambar yang ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kan gambarnya sekarang ada 2, mestinya nanti kalau kita upload gambar baru itu gambarnya nanti akan jadi 3. Oke, kita coba. Tambah judulnya misalnya aljabar linear, pengarang misalnya Supriyadi, penerbit Jakarta. Nah, sekarang misalnya saya mau copy ini, atau misalnya yang ini aja, yang 5. Kalau kita lihat di sini, itu gambarnya hanya ada 2. Mestinya nanti setelah kita eksekusi tambah data, nanti gambarnya akan ada 3. Oke, ini datanya bertambah. Dan kalau kita lihat di sini gambar ininya juga sudah jadi 5. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan penambahan data, cuman ini umum semua ya. Coba kita tambahkan dengan misalnya aljabar linear lanjut, pengarang Kurniawan,
penerbit misalnya Kendari, komputer, gambarnya misalnya yang ini aljabar 1, jadi gambarnya ada 3, kita tambah. Nah ini umum semua rupanya, berarti kita perlu ngecek kesalahan kita di sini sepertinya. Oh ini, oke, kita coba tambah lagi. Kita coba tambah lagi, tambah data. Nama bukunya misalnya metode numerik, atau misalnya pemrograman mobile. Ini misalnya pengarangnya Arif, penerbit misalnya Jakarta, komputer, gambarnya bebas saja, atau misalnya yang belum ada yang ini, kita tambah, nanti jadi komputer. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan proses penambahan data. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu dengan hapus data. Nanti terakhir kita lanjutkan untuk edit. Untuk hapus data, jadi pada saat kita klik hapus data ini belum terkoneksi, belum terhubung kemana-mana. Kita lihat kembali di bagian index.php. Jadi untuk hapus data itu di sini, berarti kita tambahkan lagi link ke olah.php. Berarti A, ini tag penutup dari A kita pindahkan ke sini terakhir, olah.php. Kemudian misalnya di sini saya gunakan variabel hapus. Isinya sama yang di sini. Sama yang pada saat kita mau edit. Kita mau edit ID buku yang keberapa. Saya copy saja. Oke, seperti itu. Kita simpan. Oke. Oh, bukan ke olah, ke proses.php. Jadi harusnya dia langsung ke proses. Yang olah PHP itu khusus buat tambah sama edit. Proses PHP. Nah, pada saat di proses PHP kita perlu ini else if $_get hapus. Nah, variabelnya adalah hapus. Nah, coba kita ini dulu, echo hapus. Mestinya pada saat kita klik hapus, nanti akan tampil tulisan hapus. Oke, udah bisa. Sekarang tinggal kita buatkan query untuk hapus. Query-nya adalah delete from, nama tabelnya adalah tb buku where id sama dengan id-nya adalah post hapus. Kemudian SQL dengan MySQL query, variabelnya tadi adalah connect, kemudian
table ini adalah query. Oke. Kemudian sama halnya dengan yang ini, kalau SQL-nya berhasil, nanti kita akan langsung diarahkan ke dalam ke file index PHP. Kita coba, kita hapus yang pemrograman mobile. Nah, di sini masih ada rupanya, berarti ada yang salah. Delete from TB buku where ID sama dengan hapus. Oh, di sini bukan post ya, tapi get. Ini salah. Karena di sini kita pakai get. Di sini juga mesti untuk menangkap nilainya kita pakai get. Kita hapus. Nah, oke, kalau kita lihat di sini buku pemrograman mobile sudah terhapus, aljabar linear juga sudah ikut terhapus. Cuman kalau kita lihat di sini persoalannya adalah gambarnya itu tetap ada. Sebaiknya pada saat kita menghapus tab data di tabel TB buku tadi, gambarnya juga mesti ikut terhapus. Di sini kita bisa tambahkan, misalnya kita mau nyari nama buku yang akan kita hapus. Misalnya kita tambahkan query hapus. Query-nya misalnya tuliskan select gambar. Jadi saya mau nyari nama gambar from TB buku where ID sama dengan, ini sama ya, $_ SQL hapus dengan oke. Nah, selanjutnya kita ngambil datanya. Data sama dengan MySQLi fetch. Kita pakai fetch array dari SQL hapus. Nah, untuk kita bisa menghapus data atau menghapus gambar, itu kita gunakan fungsi yang namanya unlink. Fungsi unlink, kemudian di sini ada tulisannya apa? File name. Jadi unlink berarti foldernya adalah gambar, atau kita bisa buatkan seperti tadi dir ini. Saya tuliskan saja gambar. Kemudian nama filenya adalah data gambar. Oke, seperti ini. Jadi kita unlink di folder gambar yang namanya itu kita ambil dari query SQL hapus ini. Kita coba. Di sini ada buku aljabar linear, ini bukunya.
yang nomor 5 ini, mestinya pada saat kita lakukan hapus, kita klik hapus, ini datanya sudah terhapus, kemudian ininya rupanya masih ada yang salah. Select gambar from TB buku where ID sama dengan $_get hapus. So, ini harusnya query hapus. Oke, kita coba hapus yang ini, yang gambar yang satu ini. Kita delete, terhapus. Di sini juga mesti terhapus. Oke, sudah terhapus. Kemudian kita hapus juga yang ini. Ini kalau ini, oke, udah terhapus. Kita hapus saja semua dulu. Kita tambah ulang. Coba kita bersihkan dulu di sini. Kita masukkan data baru, misalnya pemrograman aljabar linear lanjut. Aljabar tambah data, tadi gambarnya kosong, ini langsung muncul. Kemudian saya tambah lagi satu, ini gambarnya 1, tambah, misalnya namanya adalah kalkulus, pengarangnya misalnya Ahmad, penerbitnya Kendari, misalnya yang ini. Tadi gambarnya 1, kita klik tambah data, gambarnya sekarang jadi 2. Kemudian kita coba hapus, tadi gambarnya 2, gambarnya 1. Oke, jadi untuk melakukan penghapusan itu ada 2 yang harus kita lakukan. Kita perlu menghapus gambarnya sama menghapus data dari tabel tersebut. Dalam hal ini di sini tabel buku. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan penambahan data, kemudian penghapusan data. Oke, selanjutnya yang terakhir itu kita akan menyelesaikan pada bagian editnya. Jadi perbedaan antara tambah dengan edit di sini, kalau kita klik tambah, persamaannya sama-sama diarahkan ke olah titik PHP. Cuman kalau untuk tambah buku itu ini kosong, sedangkan kalau untuk edit itu nanti di sini di judul akan diisi oleh judul buku yang akan kita edit, itu pula pengarang, penerbit, kategori. Nah, itu yang akan kita rubah. Berarti kita perlu melakukan modifikasi kode program kita pada bagian olah PHP. Misalnya di sini saya tambahkan tag PHP. Jadi kalau ada data yang dikirimkan menggunakan metode get, variabelnya adalah edit, berarti ID sama dengan $ID get edit ya. Kemudian kita akan lakukan query sama dengan select bintang from, nama tabelnya adalah TB buku
where ID sama dengan ID. Kemudian SQL itu sama dengan MySQL query kemudian query. Kemudian kita akan menampilkan datanya. Menampilkan datanya itu kita sama dengan MySQL fetch array dari SQL. Kemudian judul sama dengan di sini data ke judul. Nanti judul itu nanti akan ditampilkan di sini. Nanti kita akan nanti menampilkan isi dari judul itu di sini. Kita tambahkan value echo judul. Kita coba lihat dulu hasilnya. Mudah-mudahan judulnya tampil. Judulnya adalah aljabar linear lanjut. Ini ada yang salah di baris 6. Kita coba cek. Kita belum menginputkan koneksi titik PHP. Di semua file yang membutuhkan koneksi dengan PHP ya kita mesti sertakan koneksi titik PHP. Nah, di sini sudah muncul aljabar linear lanjut. Jadi kalau misalnya ada perubahan ya tinggal ini muncul data lamanya, kemudian diubah data barunya. Hal yang sama kita lakukan pada penerbit. Kemudian pengarang, ada judul, ada penerbit, pengarang, kemudian kategori, terus satu lagi adalah gambar. Selanjutnya hal yang sama kita tampilkan di sini. Value ini saya copy saja dari value. Di sini pengarang, value-nya berarti pengarang. Kemudian penerbit, value-nya adalah penerbit. Kemudian kategori. Nah, ini yang perlu sedikit kita modifikasi. Jadi kalau dia kategorinya umum, nanti yang ditampilkan itu umum. Kalau komputer ya komputer. Berarti kita perlu tambahkan lagi pengkondisian dengan if pada pada
select option di sini. Jadi option value. Jadi kalau di sini saya tambahkan atribut misalnya selected, nanti yang akan dipilih itu adalah umum. Coba dulu. Nah, ini umum. Kalau selectednya kita pindahkan di komputer, pindahkan ke sini. Berarti yang dipilih itu adalah komputer. Berarti sekarang nilai yang di sini itu menyesuaikan dengan nilai yang ada pada saat kita lakukan query yang di sini. Nilainya apa? Oke. Karena dia, oh ini saya hapus. Ini kita hapus dulu. Jadi kita tambahkan tag PHP if kalau kategori itu sama dengan umum, maka echo nya adalah selected. Saya copy saja. Sedangkan kalau dia di sini kalau kategorinya komputer, maka kalau kategorinya sama dengan komputer, ya yang di selectednya itu yang di bagian komputer. Kita coba. Nah, ini umum karena di sini umum. Tapi coba misalnya kalau kita tambahkan data, ini di bagian tambah itu bermasalah. Kita perlu sedikit tambahkan di sini bagian paling atas. Jadi kita definisikan dia terlebih dahulu. Misalnya nilai ID-nya itu berapa? Jadi misalnya kita tuliskan dulu ID sama dengan nilai defaultnya adalah 0. Kemudian ini saya copy saja ya. Ini kita ganti dengan kutip 2. Enggak usah. Jadi kalau kita coba jalankan, klik edit seperti itu. Kemudian kalau kita klik tambah, ini dia kosong. Kalaupun misalnya di sini kita tambahkan placeholder, misalnya di sini di indeks PHP atau diolah PHP, misalnya saya tambahkan di sini misalnya di atributnya ada placeholder, misalnya placeholdernya adalah masukkan judul buku, kita copy di sini, misalnya di sini masukkan nama pengarang, kemudian di bagian penerbit kita tambahkan, misalnya masukkan nama penerbit. Kita coba lihat hasilnya. Jadi muncul seperti ini. Tapi kalau edit, dia muncul adalah value-nya. Kalau tambah, yang muncul adalah yang ada keterangan di bagian placeholder. Misalnya, namanya adalah pemrograman web. Pemrograman
file aja, Supriyadi dari komputer, gambarnya misalnya ini barang ya, tambah. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi ada kalau komputer, nanti di sini di bagian kategori itu munculnya komputer, tapi kalau umum itu nanti munculnya adalah umum. Ini adalah efek dari apa yang kita lakukan di sini. Kemudian kalau untuk gambar, karena mungkin gambarnya sudah tampil di halaman depan sini, saya kira gambarnya tidak perlu lagi kita tampilkan di misalnya di sini. Kalau mau ditampilkan juga saya kira bisa. Tapi kalau untuk nanti pada saat kita edit, pada saat kita tidak menginputkan gambar, berarti gambarnya itu tidak berubah. Tapi kalau kita menginputkan gambar baru, berarti nanti gambar yang lama itu akan di remove, berarti di unlink. Kemudian nanti akan digantikan oleh gambar yang baru. Itu yang akan kita lakukan pada saat kita mau edit. Oke, berarti kita kembali sekarang di bagian sini, edit. Nah, pada saat kita klik simpan perubahan, apa yang akan dilakukan? Kalau di sini kan masih baru edit data. Nah, kita buatkan query untuk melakukan perubahan atau modifikasi data di bagian proses PHP. Ini tambah, nah di sini edit. Nah sekarang untuk edit itu, kalau kita memasukkan gambar, berarti gambar yang lama kita ubah, gambar yang lama kita hapus, kita upload gambar yang baru. Tapi kalau kita tidak memasukkan atau tidak mengupload gambar, berarti gambar yang lama tetap. Berarti di sini kita perlu memeriksa apakah misalnya seperti tadi itu untuk mengetahui jadi gambar, kemudian name. Jadi kalau gambarnya itu tidak sama dengan kosong, berarti kan kalau di sini gambar yang lama itu kita mau ganti dengan gambar yang baru. Berarti kita perlu seperti ini. Saya copy saja ini. Select gambar from TB buku where ID sama dengan $_. Berarti ini metodenya adalah post. Nah di sini nilainya adalah kita perlu ganti dulu ID. Kita perlu menambahkan pada bagian olah data. Kita perlu menambahkan pada bagian olah data, pada bagian paling atas input IP, saya cari saja input IP hidden, name-nya misalnya ID, kita isi value-nya. Kita isi value-nya dengan tag PHP. Oke, seperti itu. Berarti nanti nilai ini yang akan ditangkap di sini. Di sini. Ya. Jadi kita akan mencari gambar mana dari TB buku yang ID-nya sama dengan nilai yang dikirimkan dari sini. Berarti
Di sini kita akan hapus datanya. Kita akan hapus datanya, berarti kita pakai unlink seperti tadi. Kita tuliskan dulu gambar, kemudian nama gambarnya adalah Oke, jadi di sini kita akan menghapus gambar yang lama. Kemudian gambar yang baru sama seperti tadi, sama seperti pada saat kita lakukan tambah. Ini saya copy saja. Di sini masih ada yang salah. Data gambar. Oh, ini. Kemudian kita simpan. Jadi di sini jadi kalau misalnya nama gambarnya itu ada, kita hapus dulu gambar yang lama. Kemudian gambar yang baru itu kita simpan di folder gambar, seperti itu. Kemudian kita akan buatkan query untuk merubah data di dalam tabel. Query-nya adalah berarti update, nama tabelnya adalah TB buku, set, kolom pertama adalah judul, berarti judulnya sama dengan judul, koma, pengarang, kemudian berikutnya adalah penerbit, kategori bersama dengan kemudian habis kategori adalah gambar. Gambar itu kita ambil dari sini, nama gambarnya baris 29. Gambar sama dengan kita simpan. Belum. Where, tambahkan kalau where ID sama dengan ID. Where ID sama dengan, berarti harus ini, $_post ID. Kita coba dulu. Misalnya untuk pemrograman mobile itu kita ganti judulnya dengan pemrograman lanjut. Penerbitnya adalah Ahmad Supriyadi, komputer.
folder ini misalnya Kendari Raya, gambarnya kita ganti. Misalnya kalau kita lihat di folder gambar ini ada 2, kita ganti dengan yang ini. Mestinya gambar yang lama itu akan hilang, jadi gambarnya tetap 2. Kita simpan. Masih ada salah di baris 35. Baris 35 itu kita lupa menambahkan titik koma. Kita resend. Oh, ini gambarnya udah berubah, gambarnya udah berganti. Tadi kan gambarnya lain, bukan yang ini. Kemudian di database-nya kalau kita lihat pemrograman mobile, mesti ini pemrograman mobile lanjut, Ahmad Supriyadi. Ini masih belum berubah. Kita coba perbaiki. Oh iya, ini kita belum buatkan query-nya. Kita copy saja dari sini. Kita belum eksekusi query-nya. Jadi kalau query-nya berhasil, nanti akan di header ke indeks .php. Kita coba lagi. Ini salah tadi karena ubah tabelnya itu nggak berhasil. Ini gambarnya nggak muncul. Kita coba hapus saja dulu. Gambarnya ini saya hapus aja dulu manual. Kita coba edit dengan gambar yang ini. Gambarnya kan ini 1, mestinya tetap 1, tapi gambarnya udah berganti ke gambar yang lain. Misalnya aljabar linear aja, linear Kendari Raya, simpan. Nah ini udah berubah, aljabar linear Kendari Raya Kurniawan umum. Di folder gambar juga itu tetap 1. Kita coba lagi. Misalnya gambarnya kita ganti dengan yang ini, aljabar linear lanjut. Kita simpan. Ini gambarnya udah berubah. Ini juga gambarnya berganti. Jadi gambar yang lama kita hapus, kita uploadkan gambar yang baru. Nah, persoalan yang lain adalah bagaimana kalau kita tidak ingin mengganti gambar. Jadi kalau misalnya kita edit, kita biarkan saja gambarnya kosong. Jadi kalau gambarnya kosong, berarti kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap gambar. Berarti di sini tinggal kita rubah saja. Else. Jadi kalau gambarnya tidak kosong, masuk ke sini. Tapi kalau gambarnya kosong, berarti ini saya copy saja. Masuk ke sini, berarti query-nya gambar kita nggak perlu kita hilangkan. Gambar kita hilangkan, kemudian supaya tidak banyak penulisan ulang kode program, ini kita pindahkan saja di luar. Kita simpannya di sini. Kita coba lagi. Misalnya kita tambah
aljabar linear aja. Kendari saja. Kurniawan Dwi Yulianto, umum, kemudian gambar kita biarkan kosong aja dulu. Berarti gambar yang ini tetap simpan, ya gambarnya tetap, oke, tidak berubah, tapi yang di sininya berubah. Kita edit lagi, namanya Kurniawan saja, kategorinya komputer, gambarnya kita berubah, jadi yang merah, yang ini, yang nomor 5. Simpan, ini gambarnya berubah, namanya jadi Kurniawan. Gambar di sini, yang di htdoc buku gambar juga ikut berubah. Jadi sampai di sini kita sudah bisa melakukan penambahan data, kemudian kita juga sudah bisa melakukan edit data, kemudian juga kita sudah bisa melakukan penghapusan data. Jadi saya kira itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.